Visi misi Kabupaten Tabanan 2016-2021, yaitu Tabanan Serasi, sejahtera, aman, dan berprestasi. Misinya yaitu 1. Membentuk SDM yang berkualitas, berbudaya, dan berkeadilan sosial. 2. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses dan pelayanan prima. 3. Menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata. 4. Mempercepat pengembangan pusat pertumbuhan peningkatan infrastruktur. 5. Memperkuat birokrasi yang berbasis teknologi dan informasi. Kabupaten Tabanan merupakan salah satu sentra produksi tanaman pangan di Provinsi Bali. Ini membuat Tabanan sangat getol membangun sektor pertanian, salah satunya pertanian kopi. Kopi Robusta di Kecamatan Pupuan di Desa Munduk Temu dan Desa Padangan, Tabanan, Bali. Dari segi kualitas, kopi Pupuan sangat bagus. Petani pun siap menyediakan bahan baku sesuai permintaan ekspor. Di Desa Munduk Temu ada 15 kelompok petani kopi. Salah satu di antaranya ialah Kelompok Tani Wana Lestari. Kelompok Tani Wana Lestari sudah menerapkan sistem perkebunan organik dan telah mendapatkan sertifikat organik. Hal lain yang juga menarik dari Kabupaten Tabanan ialah cara mereka mengelola lahan pertanian sekaligus menjadi objek wisata. Bagi wisatawan yang berkunjung ke sana, mereka bisa terlibat langsung kegiatan petani di lahan persawahan. Bahkan pada tahun 2012, lahan persawahan ini juga diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Di Kabupaten Tabanan juga memiliki potensi dalam pengembangan buah manggis. Selain itu, perluasan produksi tanaman manggis ini juga sesuai dengan kebutuhan pasar ekspor yang cenderung meningkat. Tabanan juga membuat kekaguman yang luar biasa, salah satunya beras merah lokal Cendana. Jenis beras ini mampu menembus pangsa Amerika. Selain itu, ada pengembangan hortikultura, jenis tanaman obat berupa jahe dan sayuran. Di antaranya ialah sayuran seperti kol, kubis, salada, dan sawi hijau. Namun di sisi lain, pertumbuhan sektor pertanian, nilai tukar petani atau NTP, dan pendapatan petani masih sangat mengkhawatirkan. Kondisi ini sudah tentu terkait dengan penduduk miskin yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Permasalahan di sektor pertanian seringkali disebabkan faktor di luar sektor pertanian itu sendiri yang sulit dikendalikan, seperti masalah alih fungsi lahan pertanian. Sektor pertanian dan pembangunan perekonomian di sektor hulu yang bersentuhan langsung dengan kepentingan rakyat. Selama ini merupakan salah satu sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Tabanan. Program Beras Sehat mendapat nilai tambahan terhadap hasil produksi para petani, sekaligus mengarahkan sektor pertanian dengan sistem organik. Penguatan kelembagaan juga dilaksanakan dengan pengembangan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik desa atau BUMDes. Potensi perikanan dan kelautan di Kabupaten Tabanan yang selama ini dikenal sebagai daerah pertanian memiliki potensi perikanan yang beragam, baik potensi wilayah, sumber daya alam, dan kelautan. Berkembangnya usaha agribisnis perikanan air tawar dalam bentuk budidaya ikan di kolam, sawah, saluran irigasi, maupun pengembangan budidaya ikan di jakapung atau jaring kantong apung. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi, Bapak menjelang siang, Pak Made Yase, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Om Swastiastu. Kami datang dengan program untuk tema kami adalah membangun ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan. Tabanan menjadi salah satu destinasi kami selain di Jembrana dan Lombok Barat dan Lombok Timur, Pak. Jadi rombongan kami kebetulan kebagian di Tabanan.
Untuk itu kami tadi sudah difasilitasi mendapatkan informasi yang terkait dengan sektor pertanian, dan sekarang barangkali dari sisi ekonominya sendiri Pak, ini koperasi dan UMKM, kami mohon nanti mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan bagaimana kebijakan Kabupaten Tabanan dalam membangun ketahanan ekonomi masyarakat perdesaan di Kabupaten Tabanan. Ya Pak, itu sebagai tempat untuk visitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, salam. Dan saya juga sebelumnya menjadi kadis pariwisata. Jadi Tabanan ini memiliki 4 ITW, daerah tujuan wisata, yaitu Bapak Ibu sudah pernah ke sana di Tanah Lot. Oh, ya. Itu dekat pantai. Kemudian ada Jatiluwih dengan hamparan terasir daerah pertanian. Kemudian Ulodanu, daerah pegunungan, dan juga Arus Datang. Serta kurang lebih 24 desa wisata. Nah, dengan potensi ini tentu tempat marketingnya UMKM kita, Pak. Ya. Jadi dengan tersebarnya objek wisata maupun DP maupun desa wisata. Langsung aja Pak Desi, Pak Yasa, Pak Made terkait dengan strategi sinergi tadi Pak Made. Bapak tadi menyampaikan UMKM sudah melakukan proses sinergi kegiatan antara pertanian dan mungkin dengan industri kreatif. Ini menarik Pak, pada saat Bapak tadi menyampaikan orang di desa bertani, kemudian buka home industri, kemudian langsung bicara pasca pertanian, kemudian home industri, ada pasca penjualan. Bagaimana teman-teman di Dinas Koperasi di Kabupaten Tabanan mensinergikan strategi stakeholder internal yang ada di Kabupaten Tabanan sehingga proses antara di hilir dan di hulu dan di tengah itu berjalan seirama Pak Made. Nah, bersinergi antara hulu dan hilir. Dan memang kami dari dulu Pak, dengan kebijakan pemerintah mestinya misalnya hasil pertanian, kita punya daerah pariwisata. Itu dan juga kita banyak swalayan. Itu sudah diberikan suatu peraturan bupati maupun gubernur bagaimana agar hasil produksi yang dimiliki oleh petani dalam bentuk UMKM ini bisa diambil oleh hotel maupun misalnya swalayan seperti Alfamart dan sebagainya. Misalnya di hotel Pak, diwajibkan ada buah lokal satu kamar satu buah gitu Pak. Bisa buah manggis gitu kan pada saat musimnya. Jadi hotel itu mau menerima atau tidak oleh yang nginap, oleh wisatawan harus ada yang wajib itu buah pisang dan sebagainya. Dan di satu sisi kita juga punya kewajiban meningkatkan kualitas dan mutu daripada hasil pertanian dan juga hasil kerajinan. Sehingga bahasa itu hotel bisa menerima lalu bisa lancar. Di tengah-tengahnya kebijakan tadi, kebijakan 60% tetap harus mengambil hasil pertanian, 30% swalayan harus memproduksi, terus memasarkan. Terus nanti